Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Dari Gelap Menuju Terang, Perjalanan Iman dan Pemulihan Spiritual. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 9 ayat 27 sampai ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Yesus pun menyentuh mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kamu percayai." Maka celiklah mata mereka. Kemudian Yesus dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Namun mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu dari Injil Matius pasal 9, ayat 27 sampai ayat 32. Dua orang buta mendekati Yesus sambil berseru, "Anak Daud, kasihanilah kami." Dalam permohonan mereka, kita menemukan representasi yang menyedihkan dari kondisi manusia, yang dibutakan oleh kegelapan penyakit fisik dan, secara metaforis, oleh kehancuran dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Yesus, terang dunia, menanggapi seruan mereka dengan sebuah pertanyaan. "Apakah kamu percaya bahwa aku sanggup melakukan hal ini?" Sebagai tanggapan afirmatif mereka, sebagai sebuah perjalanan transformatif pun dimulai, dari kegelapan kebutaan menuju terangnya penglihatan. Narasinya tidak hanya terungkap sebagai penyembuhan yang ajaib, namun juga sebagai metafora mendalam atas perjalanan spiritual yang kita jalani, bergerak dari bayang-bayang dosa dan kehancuran, menuju pancaran sinar rahmat Allah. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Pesan Tuhan dari pembacaan ayat Alkitab hari ini, terus bergema sepanjang waktu dan keadaan. Saat ini, di dunia yang sering diselimuti kegelapan, baik itu kegelapan akibat keputusasaan, keraguan, ataupun akibat dosa, Tuhan Yesus adalah satu-satunya terang yang mampu menghalau bayang-bayang kegelapan dosa dan akibatnya. Pesannya di sini jelas, perjalanan hidup kita, sama seperti perjalanan orang buta, perlu melibatkan gerakan iman, dari kegelapan menuju terang, dari kebutaan rohani menuju visi yang jelas, akan kasih karunia Allah. Tuhan Yesus selalu siap memberikan pencerahan, tidak hanya menawarkan penglihatan fisik, tetapi juga wawasan rohani yang diperlukan untuk menavigasi kompleksitas kehidupan kita di dunia. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Menanggapi maksud dan tujuan Tuhan Yesus, langkah pertama yang harus kita ambil adalah mengakui kebutaan kita. Kebutaan ini tidak selalu bersifat fisik, tetapi mungkin berupa kebutaan rohani, ketidaktahuan akan kebenaran Allah, atau ketidakpedulian untuk melihat kehancuran di sekitar kita. Tanggapan kita haruslah mencakup kerendahan hati, untuk menyadari perlunya campur tangan ilahi, sama seperti orang buta yang berseru minta pertolongan Tuhan. Kita harus menghampiri Tuhan Yesus dengan pengakuan yang tulus atas keterbatasan kita, percaya bahwa hanya Dia yang mempunyai kuasa untuk membawa kita keluar dari kegelapan. Selain itu, respons kita memerlukan iman yang teguh. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang buta itu apakah mereka percaya, jawaban mereka yang mengiyakan pertanyaan Tuhan, telah menjadi katalis bagi kesembuhan mereka. Demikian pula, iman kita harus menjadi kunci untuk mengungkap kuasa transformatif Tuhan Yesus dalam hidup kita. Hal ini tidak hanya melibatkan keyakinan pasif,
namun juga kepercayaan aktif kita bahwa Tuhan Yesus sangat mampu membawa terang ke area tergelap kita. Iman harus mendorong kita untuk menerima janji-janji Allah dengan keyakinan, percaya bahwa terangnya mampu menembus kegelapan yang paling dalam sekalipun. Saat kita memulai perjalanan iman dan pemulihan ini, haruslah melibatkan gerakan yang disengaja menuju Tuhan Yesus, sama seperti orang-orang buta yang sengaja mengikutinya. Dibutuhkan komitmen untuk berjalan dalam terang ajaran-ajaran Tuhan Yesus, dan membiarkan kuasa transformatifnya menyembuhkan dan memulihkan setiap aspek kehidupan kita. Perjalanan iman kita harus menjadi sebuah kesaksian hidup, sebuah transformasi nyata dari kegelapan menuju terang, mengarahkan orang lain pada sumber pemulihan kita. Saat kita menghadapi tantangan hidup, kita berpeluang menjadi mercusuar pengharapan bagi orang lain yang sedang tersesat, membimbing mereka menuju cahaya yang sama, yang telah menerangi jalan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdiri di hadapan-Mu, bersyukur atas pesan abadi dari firman-Mu hari ini, sebuah perjalanan iman dan pemulihan, dari kegelapan menuju terang. Saat kami menanggapi maksud dan tujuan Tuhan Yesus, kami memohon belas kasihan-Mu, dan mengakui kebutuhan kami akan kuasa transformatif-Mu. Perkuat iman kami, khususnya di saat kami memulai perjalanan pemulihan dan pencerahan ini. Semoga hidup kami mencerminkan pancaran sinar rahmat-Mu, menarik orang lain ke dalam perjalanan iman yang transformatif ini. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.